Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Oke guys, video kali ini adalah video yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu nih. Dan video ini paling banyak requestnya. Ya, jadi di video kali ini kita bakal coba ngebandingin Redmi 9 sama Redmi Note 9. Ya, kedua smartphone ini memang memiliki chipset yang hampir sama ya. Bedanya Redmi 9 ini menggunakan MediaTek Helio G80 dan kalau Redmi Note 9 menggunakan MediaTek Helio G85 ya. Jadi hanya beda 5 aja. Jadi bakalan kita coba ngebandingin kedua smartphone ini manakah yang lebih layak untuk dibeli. Dan mungkin di video kali ini kita hanya ngebahas gaming testnya aja ya. Karena waktu saya meminjam Redmi Note 9 ini sangat terbatas. Semoga di next video kita bisa lebih ngebahas spesifik tentang Redmi Note 9 lebih dalam. Dan untuk game-game yang bakalan kita mainkan, gamenya ini seperti biasa aja ya. Yang game-game populer seperti PUBG, Mobile Legends, Call of Duty, dan yang satu lagi adalah GTA San Andreas. Karena kemarin ada yang minta juga buat dibikinin video, "Bang, coba dong mainin game GTA San Andreas." So di video kali ini kita bakal coba ngetes game GTA San Andreas di Redmi 9 dan Redmi Note 9. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi guys, setelah saya tes menggunakan aplikasi AnTuTu Smart, skor yang didapat dari Redmi 9 ini lebih unggul ketimbang Redmi Note 9. Saya nggak tahu ini kenapa bisa terjadi, padahal kalau di atas kertas Redmi Note 9 itu menang ya ketimbang Redmi 9 ini. Karena Redmi 9 ini menggunakan MediaTek Helio G80 dan Redmi 9 itu menggunakan MediaTek Helio G85. Tapi saya nggak tahu kenapa Redmi 9 ini lebih unggul ketimbang Redmi Note 9. So, untuk skor AnTuTunya Redmi 9 ini menang ya guys ya. Dan kalau misalkan kita bahas soal baterai, kedua smartphone ini memiliki baterai yang sama, yaitu 5020 mAh. Jadi ya cukup besar lah kapasitas segitu. So, langsung aja yuk kita coba ngetes main game di kedua smartphone ini. Untuk game pertama di sini kita bakal coba mainin game Call of Duty Mobile. Seperti biasa, untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan semua. Nah, untuk match pertama kita bakal coba mode multiplayer terlebih dahulu. Saat game mode multiplayer di kedua smartphone ini tidak ada sama sekali nge-lag atau frame yang drop. Semuanya masih playable buat dimainkan dan FPS yang kita dapat di kisaran 60 FPS untuk kedua smartphone ini. Berbeda jika kita memainkan mode Battle Royale. Di awal game memang kedua smartphone ini cukup playable, tetapi berbeda ketika kita sudah ada di pertengahan game. Pas saya main di Redmi Note 9, entah kenapa rasanya agak sedikit kurang nyaman. FPS yang dihasilkan dari Redmi Note 9 agak sedikit drop dan agak nge-lag gitu. Ya mungkin kebanyakan aplikasi kali ya. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu karena masih cukup playable buat diajak ngegame dari kedua smartphone ini. Untuk game kedua di sini kita bakal coba game Mobile Legends. Untuk settingannya seperti biasa kedua smartphone ini kita setting rata kanan semua. Saat saya bermain game Mobile Legends di kedua smartphone ini masih playable buat main game sekelas Mobile Legends. FPS-nya kita dapat di kisaran 60. Dan yang menurut saya itu sangatlah bagus buat diajak ngegame. Ya worth it lah kedua smartphone ini buat kalian ajak main game MOBA seperti Mobile Legends ini. Untuk game ketiga yaitu kita bakal coba untuk main game PUBG. Untuk settingan grafiknya kedua smartphone ini bisa mendapatkan settingan hingga smooth ultra. Ya yang menurut saya cukup lah untuk bermain game PUBG. Saat kita bermain game PUBG, di awal game, kedua smartphone ini cukup playable buat diajak ngegame. Tapi entah kenapa di pertengahan game ketika saya memainkan game PUBG selama kurang lebih 10 menit, yang anehnya Redmi Note 9 ini lebih panas ketimbang Redmi 9 ini. Bahkan Redmi 9 ini lebih adem ketimbang Redmi Note 9. Saya nggak tahu ini kenapa bisa terjadi, mungkin karena bodi yang digunakan oleh Redmi 9 ini lebih adem ketimbang Redmi Note 9. Karena kita tahu sendiri bahwa Redmi Note 9 itu menggunakan material kaca dan Redmi 9 ini menggunakan material plastik. Jadi lebih adem
yang menggunakan plastik kalau menurut saya pribadi. Tapi kedua smartphone ini saat kita ajak main game PUBG masih oke kok guys. FPS-nya di kisaran 40-an dan menurut saya masih playable buat diajak game dari kedua smartphone ini. Selanjutnya yang bakal kita mainkan adalah game terakhir, yaitu GTA San Andreas. Ya, jadi untuk settingan grafik dari kedua smartphone ini di sini kita setting default aja ya. Kita nggak ngeubah sama sekali. Saat kita bermainkan game GTA San Andreas di kedua smartphone ini mendapatkan FPS yang cukup baik, yaitu di kisaran 50-60 FPS. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Memang kedua smartphone ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Tapi kalau kita lihat dari skor Antutunya, kedua smartphone ini memiliki skor Antutu yang hampir sama ya. Tapi lebih unggul Redmi 9 ini. Mungkin alasan kenapa Redmi Note 9 lebih mahal ketimbang Redmi 9, yaitu fitur yang dimiliki dari Redmi Note 9 lebih banyak ketimbang Redmi 9. Ya, kalau di Redmi Note 9 kita bisa mendapatkan fitur NFC, dan kalau di Redmi 9 tidak memiliki fitur NFC. Dan kalau di Redmi Note 9 memiliki desain layar yang kekinian, berbeda jika di Redmi 9 yang memiliki layar desain yang hanya gitu-gitu aja. Ya, hanya diperbarui dari seri sebelumnya. Kalau teman-teman nanya, Bang pilih mana nih, Redmi 9 atau Redmi Note 9? Semuanya itu dikembalikan ke budget kalian dan kebutuhan kalian. Jika teman-teman punya budget pas-pasan dan pengen HP yang powerful, bisa ambil Redmi 9 ini. Tapi jika teman-teman punya budget lebih dan pengen dapat fitur yang cukup banyak, teman-teman bisa ambil Redmi Note 9. Menurut saya untuk kedua smartphone ini sama-sama bagus karena ini adalah smartphone terbaru dari Redmi. Sesuaiin aja budget kalian pengen milih yang mana, Redmi 9 atau Redmi Note 9. Tapi kalau menurut saya kedua smartphone ini sangatlah powerful. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Maaf banget ya teman-teman, saya nggak bisa memberikan informasi yang lebih detail soal Redmi Note 9. Karena Redmi Note 9-nya ini juga saya boleh minjem. Ya, boleh minjem. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like. Jika teman-teman tidak suka dengan video ini, bisa dislike aja. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno ya guys ya. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.